Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Paradoks Masa Muda. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bagian ini seringkali ditujukan kepada anak-anak muda. Tapi, jikalau kita melihat lebih jauh dalam kitab-kitab hikmat, yang mana kitab Pengkhotbah merupakan bagian di dalamnya, maka kita akan menemukan satu hal yang berbeda, bahwa bagian ini tidak hanya berbicara khusus kepada anak-anak muda saja, tetapi juga berbicara kepada setiap kategori orang bodoh di dalam kitab Amsal. Apa saja kategori dari orang bodoh di dalam kitab Amsal? Mereka adalah para pencemooh, orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang bebal, para pembuat masalah, orang-orang yang malas, orang-orang yang suka menjebak diri mereka sendiri, dan lain sebagainya. Seperti seorang anak yang belum tahu banyak tentang dunia ini, ingin mencoba banyak hal. Demikian pula setiap kategori orang bodoh di dalam kitab Amsal dan juga pemuda dalam kitab Pengkhotbah. Mereka akan mencari kesenangan mereka, menuruti keinginan hati dan pandangan mata mereka. Kesedihan dan penderitaan akan mereka jauhkan, sebab itu tidak ada dalam kamus mereka. Hanya kesenangan, kepuasan, kenikmatan, dan segala hal yang berbau duniawi yang akan menjadi pengejaran mereka. Dan menariknya, penulis kitab Pengkhotbah seolah-olah mendukung apa yang mereka kejar. Tidak ada larangan yang diberikan. Tapi, apakah benar demikian? Seperti banyak hal yang dikecam oleh penulis kitab Pengkhotbah, dia pun mengecam anak-anak muda yang belum berpengalaman ini dengan satu kalimat yang langsung menyentuh inti dari kehidupan mereka, yaitu karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Seolah-olah penulis kitab ini mengatakan, silahkan berbuat sesuka hatimu, turutilah nafsu mudamu, tetapi ingatlah bahwa ada Allah dan Dia akan membawa kalian semua ke pengadilan. Tidak akan ada satupun yang akan lolos dari pengadilan Allah, termasuk orang benar pun akan diadili. Sebab nasib semua orang sama, seperti yang diuraikan beberapa hari sebelumnya dalam judul renungan, tidak ada bedanya. Kalimat dengan nada mengancam yang disampaikan oleh penulis Pengkhotbah seharusnya membawa dampak dalam kehidupan anak-anak muda dalam kitab Pengkhotbah, maupun juga setiap kategori orang bodoh di dalam kitab Amsal. Dan kebenaran ini seharusnya membawa satu pembaharuan budi, yaitu kita akan hidup dengan takut dan hormat kepada Allah. Kita akan hidup dalam ketaatan kepada Allah, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Bukan supaya kita tidak diadili, tapi satu-satunya alasan kita melakukannya adalah karena kita mengasihi Allah dan kita tidak mau melukai hatinya. Dan kita hanya akan memahaminya jika Allah mengaruniakan hikmat-Nya kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, di dalam masa muda kita atau masa-masa kebodohan kita, adakah kita memohon agar Allah memberikan hikmat-Nya untuk menuntun kita? Ataukah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan hati kita yang jahat? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh
setiap hari di dalam Tuhan.